Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas mengenai kontrasepsi IUD. Yang pertama adalah definisi. IUD adalah singkatan dari intrauterine device atau yang disebut juga dengan alat kontrasepsi dalam rahim. IUD adalah sebuah alat kontrasepsi berbahan plastik yang memiliki bentuk seperti huruf T dan dipasang di dalam rahim untuk mencegah suatu kehamilan. IUD ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu IUD yang dilapisi oleh tembaga atau disebut dengan IUD non-hormonal. Yang kedua itu IUD yang menghasilkan hormon progesteron atau bisa disebut dengan IUD hormonal. Cara kerja. Yang pertama ada IUD non-hormonal. KB IUD non-hormonal adalah KB spiral yang berlapiskan tembaga. Fungsi dari KB IUD non-hormonal adalah membantu mencegah kehamilan dengan cara menghalangi sel sperma masuk ke dalam saluran antara rahim dengan indung telur atau tuba fallopi. Alat kontrasepsi IUD non-hormonal ini membuat sel sperma tidak bisa bertemu sel telur untuk pembuahan. Alhasil, sel telur menjadi sulit untuk dibuahi di dalam rahim. Yang kedua ada IUD hormonal. KB IUD hormonal adalah KB spiral yang memiliki kandungan hormon progesteron sintetis. Penggunaan KB IUD yang satu ini dapat menyebabkan lendir serviks mengental dan membuat sperma kesulitan berenang dalam rahim. Efek samping dari KB IUD yang pertama, siklus menstruasi tidak teratur pada beberapa bulan pertama saat menggunakan KB IUD. Yang kedua, saat menstruasi mengeluarkan darah lebih banyak dari sebelumnya. Yang ketiga, saat menggunakan KB IUD non-hormonal, Anda mungkin merasakan kram perut yang sangat hebat saat menstruasi. Yang keempat, jika menggunakan IUD hormonal, periode menstruasi akan lebih ringan dan cepat atau bahkan tidak mengalami menstruasi sama sekali. Yang kelima, saat pakai IUD hormonal muncul berbagai gejala mirip PMS seperti sakit kepala, jerawat, mual, dan nyeri pada payudara. Keuntungan menggunakan KB IUD. Yang pertama, tidak mempengaruhi kesuburan. Yang kedua, aman untuk ibu menyusui. Yang ketiga, tidak mempengaruhi berat badan. Yang keempat, tidak perlu mengingat jadwal kunjungan. Yang kelima, kontrasepsi jangka panjang. Kekurangan dari KB IUD yang pertama itu tidak bisa melindungi dari penyakit seksual. Yang kedua, resiko menorrhagia atau pendarahan menstruasi yang berlebihan. Yang ketiga, jika seorang wanita terkena penyakit seksual saat memakai KB ini, resiko penyakit radang panggul dapat meningkat jika tidak segera diobati. Yang keempat, ada resiko kehamilan etopik yang lebih tinggi jika pembuahan terjadi dengan IUD in situ, meskipun kehamilan sangat jarang dengan metode ini. Kegagalan KB IUD. Yang pertama yaitu posisi KB IUD yang bergeser. IUD yang bergeser sebagian atau seluruhnya hingga keluar dari rahim dapat meningkatkan resiko telat menstruasi atau bahkan kehamilan meskipun menggunakan IUD. Yang kedua yaitu IUD hormonal belum mulai berfungsi. IUD hormonal dapat bekerja secara efektif ketika dipasang pada 7 hari pertama periode menstruasi. Yang ketiga yaitu IUD telah melewati batas kadaluarsanya. Beberapa produk IUD hormonal tidak lagi dapat efektif untuk mencegah kehamilan ketika telah melewati batas tanggal kadaluarsanya. Kontraindikasi wanita dengan satu gangguan pendarahan. Yang kedua ada radang genitalis. Yang ketiga tumor area genital. Dan keempat kelainan pada rahim.